Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awda'a fi syari'atihi hikaman katsirah. Wa afdhalus salati wa azkat taslimi ala sahibil mu'jizatil bahirah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil ghurril kiramil bararah, amma ba'd. Pemirsa Media Ansor Prambon Kabupaten Nganjuk dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat puasa merupakan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Terkait dengan syariat puasa, tentunya ada banyak hikmah yang terkandung daripada tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa. Hikmah-hikmah yang tidak terbatas. Tapi dalam kesempatan yang baik ini akan kita bahas tentang hikmah-hikmah puasa, setidaknya yang dirangkum oleh para ulama. Ada beberapa yang disampaikan dalam kitab Hikmatus Siyam fi hikamin tata'allaqu bi siyami Ramadan. Disebutkan setidaknya ada sittatu hikamin lis-shaum. Ada 6 hikmah puasa, khususnya puasa Ramadan. Perlu diketahui bahwa puasa disyariatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban tahun kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Kemudian hikmah daripada puasa Ramadan yang pertama di sini dijelaskan, fahiya awalan syukrullahi ta'ala min haitsu kaunuhu ibadatan, yaitu hikmah daripada kita berpuasa, khususnya puasa bulan Ramadan, adalah dalam rangka syukur, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini puasa merupakan ibadah. Dalam kesempatan syukur, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu. Maka dari itu, puasa adalah salah satu bentuk ibadah, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, disyariatkannya puasa terhadap kita sebagai orang mukmin. Wa tsaniyan li ajli ayyu'allimana syari' al-hakim kaifa nuhafidhu ala ada'il amanati wa la nudhi'uha abada wa la nufarritu fiha. Wa dzalikal amru bil imsaki 'anil ta'ami wasyarabi wa ma fi hukmihima. Bayadun nahari huwa bimanzilati amanatin auda'aha Allah ta'ala fi dhimmati. Yang kedua, hikmah daripada syariat puasa adalah bagaimana Allah yang mensyariatkan puasa
mengajarkan kepada kita untuk menjaga agar kita menunaikan amanah, tidak menyia-nyiakan amanah, tidak sembrono dalam amanah. Amanah apa itu? Yaitu amanah menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Entah minum, entah makan, ataupun berhubungan suami istri di siang hari. Hal ini sama dengan kita menjaga amanah Allah untuk menjaga diri dari hal-hal tadi yang bisa membatalkan puasa. Ketika kita mampu menjaga amanah ini, maka amanah dari Allah yang lain tentunya akan bisa kita jaga pula. Kemudian hikmah selanjutnya pemirsa dari syariat berpuasa adalah wal hikmatu tsalitsatu annal bahimiyyata wa hiya allati la hammalaha illal aklu wa syurbu wa ma fi hukmihima min tanawulil maladhi wa ma tasbu ilaihi al bahaimu min ma'kalin wa mashrabin wa nikahin wa ghairi dhalik. Fa idza habasa al insanu al bahimiyyata an kulli hadhihi al maladhi allati hiya min sya'nil bahaim thumma safat nafsuhu wa khalasat ruhuhu min sifatil bahimiyyati sara ilal malakiyyati aqraba. Wa fi hadhihi al halati yakunu ma yuaddihi minal ibadatil ukhra yuaddihi bi ikhlasi nafsin khalasat min syawaibir raibi wal ghair. Artinya hikmah yang ketiga daripada syariat puasa adalah bahwa sifat bahimiyah, yaitu sifat karakter-karakter hewani yang ada pada diri kita, yaitu syahwat makan, syahwat minum, syahwat berhubungan suami istri. Ketika kita bisa menahan syahwat-syahwat tadi, kemudian hati kita menjadi bersih, pikiran kita menjadi jernih, maka syahwat bahaimiyah atau syahwat hewaniyah ini akan terkontrol dalam diri kita dan kita akan naik derajat menuju derajat malakiyah, yaitu derajatnya para malaikat, di mana kita tahu bahwa malaikat Allah la akla wala syurba wala nauma, tidak makan, tidak minum, juga tidak tidur. Maka ketika kita berpuasa, kita derajatnya akan naik sebagaimana derajatnya malaikat, yaitu dekat dengan Allah, taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ketika kita berpuasa, semangat dalam ibadah akan lebih meningkat daripada ketika kita tidak berpuasa. Ini hikmah yang ketiga. Pemirsa rahimakumullah. Hikmah selanjutnya, hikmah yang keempat dari syariat berpuasa adalah dalam rangka agar kita, badan kita, fisik kita sehat. Sebagaimana sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Ketika kita berpuasa, tentu fisik kita akan lebih sehat. Hal ini juga dibuktikan dalam keilmuan medis modern, bahwa ternyata dengan kita berpuasa, badan kita akan lebih sehat. Dan beberapa penyakit ini juga ditimbulkan karena banyak daripada makanan-makanan yang masuk ke perut kita. Maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian, minumlah kalian, dan janganlah melewati batas. Sesungguhnya Allah
tidak mencintai orang-orang yang melewati batas. Artinya wakulu washrabu ini adalah kontrol dalam makan dan minum. Nah, kontrol ini kita laksanakan dalam berpuasa. Inilah syariat yang luar biasa daripada berpuasa, agar badan kita lebih sehat. Pemirsa rahimakumullah, hikmah selanjutnya dari kita berpuasa adalah hiya id'afu syahwatil jima', yaitu dalam rangka untuk melemahkan syahwat berhubungan badan, berhubungan suami istri yang seyogyanya halal menjadi haram ketika kita dalam keadaan berpuasa di siang hari. Hal ini bukan tanpa maksud. Berpuasa merupakan kendali penuh daripada nafsu, baik nafsu makan minum ataupun nafsu berhubungan badan. Bagaimana kita bisa mengontrol diri dari hal-hal yang membatalkan. Ini hikmah yang ke-5. Selanjutnya hikmah yang ke-6 adalah annal insana idza shama wa dhaqa miraratal ju'i hasala lahu atfun wa rahmatun 'alal fuqara'i wal masakin alladzina la yajiduna minal quti ma yasudduna bihi ar-ramaq. Artinya begini, dengan kita berpuasa maka hikmah yang kita dapat adalah rasa lapar, rasa haus. Diharapkan dengan demikian kita memiliki hati yang lemah, lembut, penuh dengan kasih sayang terhadap sesama, khususnya terhadap fuqara dan masakin. Mungkin kita saat ini berpuasa karena memang dalam rangka menjalankan syariat Allah, yaitu puasa bulan Ramadan. Tapi di luar sana banyak saudara-saudara kita yang fakir dan miskin berpuasa tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi di setiap hari karena memang keadaan yang menuntut mereka untuk berpuasa. Puasa dalam arti menahan lapar, menahan dahaga karena tidak ada yang dimakan, karena tidak ada yang diminum. Maka dengan kita berpuasa, kita juga diharapkan memiliki hati yang lembut, hati yang penuh dengan kasih sayang terhadap mereka. Kemudian kita berbagi semampu kita, sebisa kita berbuat untuk saudara-saudara kita yang dalam kesulitan. Mungkin 6 hikmah daripada berpuasa tadi bisa menambahkan wawasan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan apapun kepada hambanya bukan tanpa arti, tapi syarat akan makna, syarat akan hikmah. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan ibadah kita, tingkatkan ketaatan kita, tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu melaksanakan apapun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selamat berbuka puasa kepada kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Wal afwa minkum, Allahumma hdina siratal mustaqim. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.